Indro Warkop sudah tidak setambun dahulu. Maklum, setelah menjalani operasi jantung, Indro harus berhati-hati menjalani pola hidup dan pola makannya. Meski masih dalam masa penyembuhan, Indro tetap menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jadi seperti saya mau puasa, saya udah siapin dulu, saya harus periksa ke dokter. Boleh nggak? Sementara dokter bilang, boleh banget loh, boleh banget. Puasa aja. Keduanya tetap mampu khusyuk beribadah. Ini kan sudah yang kerja tayang 2 nih udah ada dari sebelum Ramadan. Jadi mau nggak mau kita tetap aja harus jalanin. Tapi kalau ada yang lowong, misalnya hari saya yang ada, saya gunakan untuk taraweh, untuk apa aja gitu. Sekarang saya lebih nikmat apa karena saya sekarang hanya bajai aja memang itu saya sediakan memang hanya untuk bajai aja. Yang lain mereka minta saya nggak mau karena saya memang ibadah tahun ini ingin lebih diperbanyak lagi dari tahun-tahun yang sudah. Makin tua, makin menggarami. Nani dan Nike Wijaya membaktikan talenta mereka sebagai wujud amanah dari Tuhan. Setidaknya di usia yang tidak lagi muda ini, keduanya masih dipercaya sebagai panutan bagi para artis-artis muda. Masa sih tua segini, baru 16 tahun saya umurnya. Pada teman-teman yang lain, nggak usah punya perasaan minder atau kecewa. Nggak semua itu karena Allah semua ya. Jadi kita lebih mendekatkan diri pada Allah itu lebih enak kayaknya ya. Yang penting kita syukuri aja, terus kita jalani dengan baik tugas-tugas kita. Pemirsa, pada pemutaran perdana film Untuk Rena, kekaguman penonton tertuju pada akting aktris cilik Maudy Ayunda yang berperan sebagai Rena. Sebagai pendatang baru, ia boleh dibilang sangat berbakat. Tapi uniknya pemirsa, gadis cilik ini jarang sekali bersinggungan dengan bahasa Indonesia. Di sekolah maupun di rumah ia biasa berbahasa Inggris. Uniknya lagi, sebelum memerankan Rena, ia sama sekali tidak tahu siapa itu Surya Saputra. Ingin lebih tahu siapa itu Maudy? Mari kita saksikan bersama. Ayunda Fasa Maudia, pemeran Rena dalam film Untuk Rena, terhitung sukses mengawali debutnya di seni peran. Tidak sedikit penonton yang memuji kualitas aktingnya. Padahal gadis cilik yang duduk di kelas 6 SD ini sebelumnya tidak punya dasar berseni peran. Kebolehan Maudy dalam berakting boleh jadi datang dari kekuatan imajinasi dan kreativitas Maudy. Membaca dan menulis adalah hobi Maudy. Hebatnya, ia telah menuangkan tulisan dalam bahasa Inggris. Aku dapat ide-ide kadang-kadang juga dari buku-buku lain, tapi bukan nyontek ya, maksudnya dapat ide-ide gitu. Terus pokoknya aku dulunya hobinya tuh membaca, aku nggak pernah ada hobi menulis. Cuman gara-gara creative writing ini kita disuruh writing bukan reading, jadi aku akhirnya tertarik. Karena bahasa Inggris itu kayak di sekolah tadi kan, itu kita we speak in English gitu. Udah sehari-harinya di sana juga nulis macam-macam, reports on English, projects on English. Jadi kayak aku malah kayaknya lebih tahu lebih banyak bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Di sekolah internasional ini Maudy memaksimalkan bakatnya. Tak heran putri sulung pasangan Didit Jasmedi dan Murende Jasmedi ini pernah meraih juara dalam lomba pidato di sekolahnya. Selain itu, Maudy juga getol membaca cerita anak-anak berbahasa Inggris bertema kehidupan binatang dan persahabatan. Dari situ, Maudy terinspirasi untuk menulis. Alhasil, ia telah menulis 2 cerpen yang tak lama lagi akan dibukukan. Mungkin juga belum tahu publish-nya kapan, cuman kayaknya sekitar Februari-Maret 2006. Kalau emang bukunya menarik banget, aku tuh nggak bisa lepas dari buku itu. Jadi kadang-kadang makan siangnya telat gitu, harus dipanggil dulu sama mama. Sampai segitu. Novel bahasa Inggris dari cerpen. Pokoknya apa aja yang ceritanya bagus. Semua kegemarannya itu mengantarkan Maudy pada peran Rena.
Untuk perannya itu, Maudy harus mengikuti casting dan syuting yang menelan waktu lama. Dengan pengorbanannya itu, apa yang membuat Maudy tertarik memerankan Rena? Pengalaman baru aja. Terus syuting itu gimana sih? Kita bisa play with professional actresses sama actors. Ngerasain aja gitu. Melihat padatnya jadwal syuting yang bertabrakan dengan jadwal sekolah, bisa jadi orang tua Maudy merasa cemas. Sebagai artis cilik yang harus mengimbangi akting sekelas Surya Saputra, proses syuting itu pasti berlangsung lama. Aku nggak tahu siapa Surya Saputra. Aku nggak pernah ngeliat dia di mana-mana gitu. Aku nggak pernah. Jadi waktu ketemu kayak ketemu sama yang lainnya aja. Dengan telah membintangi Rena, berarti masa kecil Maudy sudah memasuki babak baru sebagai aktris cilik. Profesi yang sejatinya tidak pernah terbersit dalam cita-cita Maudy. Jadi pokoknya my normal life has changed. Aku nggak mau begitu ya. Aku masih pengen jadi the old Maudy gitu. Aku nggak pengen misalnya kayak keganggu gitu my childhood. Maksudnya aku masih pengen main, aku masih pengen punya my own life gitu. Jika kecil-kecil sudah berprestasi, besok kalau sudah besar, jangan lupa meraih cita-cita semasa kecil. Pemirsa, Indro Warkop masih harus memperhatikan kesehatan jantungnya setelah masa operasi selesai. Tapi tidak ada yang bisa melarang niatnya untuk tetap berpuasa di bulan Ramadan ini. Lain lagi cerita Johnny Indo, mantan narapidana ini mempunyai masa lalu yang kelam. Sebab dari masa lalu itu membuat Johnny Indo sadar hidup adalah sementara. Manusia yang hidup akan menghadap kematian. Kini Johnny Indo menjalani hidupnya dengan ibadah. Tubuh Indro Warkop sudah tidak setambun dahulu. Maklum, setelah menjalani operasi jantung, Indro harus berhati-hati menjalani pola hidup dan pola makannya. Meski masih dalam masa penyembuhan, Indro tetap menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jadi seperti saya mau puasa, saya udah siapin dulu. Saya harus periksa ke dokter. Boleh nggak? Sementara dokter bilang, boleh banget loh, boleh banget. Puasa aja cuman yang tadinya siang minum obatnya sekarang malam. Sakit tak menyurutkan tekad Indro untuk beribadah. Malah tak tanggung-tanggung di bulan Ramadan ini ia kebanjiran job. Tentu saja Indro harus ekstra hati-hati dengan kesehatannya. Tak ayal kondisi ini membuat istri dan anak-anaknya dihinggapi rasa khawatir. Saya nggak berani ngelakuin gerakan yang tiba-tiba kayak gitu, apalagi yang pakai tenaga gitu. Saya masih belum, karena saya kan dibelah nih dadanya. Bukan belahlah dadaku aja, tapi bener-bener udah dibelah. Jadi ya saya jaga aja kan, mungkin tulangnya kan belum rapat. Saya harus berusaha sehat karena apa? Saya iman. Saya harus cari nafkah untuk keluarga saya. Saya harus mendidik anak-anak saya. Dan itu saya harus bertanggungjawabkan kelak di akhirat. Nama Johnny Indo dahulu sempat masuk daftar hitam catatan kepolisian. Jauh sebelum menjadi dai, Johnny Indo terkenal sebagai spesialis perampok emas. Uniknya, bak Robin Hood, Johnny kerap membagi-bagikan hasil jarahannya pada orang-orang miskin. Itulah kisah kelam Johnny Indo. Sudah 7 tahun lebih Johnny bertobat, dan selama itu pula ia mensiarkan agama. Saya kan sudah pensiunan lah ya dalam dunia kenakalan sebagai pimpinan geng dan lain sebagainya. Sekarang kan hari tua saya mengajak kebaikan aja buat masyarakat luas. Enak dah. Pejabat bisa kita omelin kalau salah, penceramah. Iya. Siapapun kedudukannya, yaitu jenderal, telat datang di masjid, ente di saf belakang. Kopral, datang duluan di saf depan dekat kiai. Nah ini demokrasi di dalam bidang keagamaan. Tidak dilihat kedudukan sosialnya, yang dilihat bagaimana kita menegakkan kebenaran. Semenjak Johnny bertobat, ia menyuarakan nilai-nilai agama Islam pada orang-orang yang tersesat di dunia hitam. Memberi pencerahan pada mereka tentu bukan pekerjaan mudah, karena kerap kali nyawa jadi taruhan. Banyak teror-teror juga saya alami di telepon dan lain sebagainya. Buat saya cuekin aja. Mau perang, ayo. Yang sampai mungkin saya terpaksa
membela diri, lalu saya dihukum, emang penjara langganan gua, mau diapain? Kalau di bulan puasa ini kita lebih banyak, di dalam kandang ya, karena di sana juga banyak binaan remaja yang, saya bina gitu, saya ajak di jalan yang benar.